Ini kayak belum pernah lihat cewek dengan karakter seperti Tari. Terus ngobrol sama Prilly berapa lama sih untuk nge-build chemistry sehingga tadi kita tuh habis ini pengen naik MRT dan sambil pegangan di tiang. Biar Padahal tuh gue lagi meter. Kena lagi. 5 tahun ya Mas ya? 5 tahun. Oh. 5 tahun. Oh bercanda. Tari sama Baskara ya, Tari. April sama kita. Tari Baskara. Tari Baskara. Apa ngobrolnya? Iya ngobrolnya karena kan banyak adegan-adegan yang memang kita juga terdeliver. Oke nih deket banget, akrab banget gitu dan Gimana sih cara ngebangun chemistry? Gue kali ya. Gimana sih cara ngebangun makasih lumayan baru. Chemistry ya. Chemistry. Pernah ada naik MRT bareng dulu gitu kan karena kan Ada jalan berdua dulu nggak atau apa gitu? Enggak sih, kita kadang-kadang suka ngebedah buku ya bareng. Ini Aristoteles nih apa sih? Bener. Ya, karena kan dengan Prilly dengan segudang pengalaman acting dan lain-lainnya tak gitu dan lo harus terus barengan sama Prilly itu gimana tak? Beda loh pada matanya gitu, pandangannya kan. Segudang ya. Ya maksudnya gini, Prilly itu menurut saya ini serius nih jawabannya. Ya. Dia tuh Ini dikta nih ya bukan Baskara nih. bebas. Menurut saya Prilly itu one of a kind dari semua Lihat dong matanya dong. bertalenta itu. Apa? Matanya lihat dong. Apa? Boleh gak ini mau serius nih dari akhirnya mau serius? Dia tuh salah satu gini. Saya bekerja sama dengan Prilly itu seperti tidak bekerja sebenarnya. Di luar nego budget ya. Cuman kerja sama Prilly itu kayak saya melakukan apa yang saya suka gitu. Jadi Prilly sebagai aktor, Prilly sebagai produser itu menurut saya salah satu harta karun di Indonesia. Belum ada orang yang bisa seperti ini menurut saya ya. Wow. Jadi siapapun yang bekerja dengan Prilly, siap-siap aja menerima dan merasakan kenikmatan bekerja. Berarti kerjasama ini membekas banget buat lo ya tak? Buat kita semua membekas banget. Yes, gue tonjok lo ya. Gue udah bijaksana nih. Ada di cue kan. Tadi lagi mendalami peran jadi Baskara. Iya, gue serius gitu. Jadi menyenangkan sekali. Iya. Nggak chemistry juga. Bentar sih paling cuman 2 hari 3 hari lah. Itu juga apa namanya? Bahasa Inggris kita ngomongnya lagi. Chemistry banget kan tuh. Udah, ya siap Dikta. Tepuk tangan buat Dikta. Sekalian ngucapin Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Kesamaan sifat antara Tari dan Prilly gitu. Jadi di saat kita mengembangkan karakter ini, sebenarnya sedikit-sedikit masukin diri aku juga sih di sini gitu karena balik lagi film adalah medium yang kuat untuk kita menyampaikan pesan. Jadi siapa tahu, aku yakin banyak Prilly atau Tari-Tari di luar sana gitu yang perlu mendengar atau melihat film ini gitu. Kesamaan sifatnya tuh Prilly sama Tari tuh sama-sama people pleaser ya, sama-sama nggak bisa bilang enggak dan lebih mentingin kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan diri sendiri. Apalagi profesi aku sebagai public figure kan kita harus terlihat baik-baik terus di depan orang kan, kayak kerja, ketemu orang banyak, orang mau taunya kita di performance yang paling terbaik gitu. Ya mana tahu orang kita sakit atau kita sebenarnya lagi ada masalah di rumah atau lagi ada masalah di kantor. Pokoknya di saat aku tampil depan semua orang, depan kalian kan pasti pengennya ngelihatnya sisi terbaik Prilly kan. Yang mungkin di situ aku menahan banyak air mata, rasa lelah dan semuanya. Nah itu pun yang dirasakan sama Tari gitu. Karena dia nggak pernah merasa punya support system, di mana dari kecil tempat yang harusnya dia merasa paling aman yaitu adalah rumah dan keluarganya, dia nggak mendapatkan rasa aman tersebut, sehingga itu membuat dia jadi trust issue sama teman, sama pasangan juga gitu. Jadinya dia selalu nge-keep apapun itu sendiri. Terus karena dia juga kerja di kantor yang dimana kerja kantornya itu harus kerja tim, dia harus melakukan yang terbaik untuk timnya. Jadi ya dia nge-keep semuanya itu sendiri gitu. Nah, disitulah dua persamaannya gitu. Dan aku pengen dari karakter Tari, siapapun yang nonton itu bisa lebih sayang sama dirinya sendiri. Bahwa bilang enggak ke orang itu enggak jahat, karena lebih jahat kalau kita tuh enggak sayang sama diri kita sendiri gitu. Atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan rasa damai ke diri kita gitu.
Kadang kan kita ngerasa ya udah deh yang penting dia seneng, ya udah deh yang penting ini semuanya aman. Tapi kita suka lupa sama diri kita sendiri, kitanya aman gak sih, kitanya seneng gak sih gitu. Kalau misalnya dulu aku ditanya gitu, Prilly kebahagiaan buat kamu apa sih? Aku dulu jawabnya kalau ngeliat orang-orang di sekitar aku bahagia gitu. Karena aku sendiri nggak tahu bahagia buat diri aku tuh apa, karena aku selalu maunya. Yang sekarang sama Dikta nih apa bedanya gitu? Silakan. Perbedaannya menurut aku Mas Dikta itu bukannya cuma sekedar lawan main atau co-star aku di film gitu, tapi kita juga dekat sebagai Ini jangan dibedain, Pri. Itu yang ditunggu. Oke, Lamber dapat konten. Brownies nggak brownies? Cumi-cumi.com aman. Oke, wah. Ya. Karena Pri yang juga jadi sampai situ di foto. baik sebagai teman dekat gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi sama Mas Dikta itu apa sih? Beda ini bukan close friends nih. Gak apa-apa, terus aja terus. Udah, Enggak, tapi jujur. Ya. Aku ini kan tipe yang mungkin orang ngelihatnya tuh aku kayak open book ya, kayak seneng cerita, seneng apa, tapi sebenarnya yang orang-orang tahu tuh mungkin layer pertama di kehidupan aku aja gitu, atau apapun yang emang pengen aku ceritain ke orang. Tapi sama Mas Dikta, karena kita memang dekat selain jadi lawan main gitu ya, maksudnya kita sering sharing gitu. Di mana? Jadi banyak momen-momen tuh yang nggak pernah aku share ke orang lain, aku share ke Mas Dikta gitu. Jangan kabur. Oke, insert udah dapat. Oke, Nggak ada. Ya. Ada momen yang akhirnya ngebuat aku tuh kayak ini sebelum kita syuting film ini ya. Iya, Gitu. iya. Ada momen yang ngebuat aku kayak ini tuh karakter cocok banget kalau Mas Dikta yang main. Nah, ya. Karena ada adegan yang sama kayak di dunia nyatanya gitu. Oke. Yaitu adalah di saat Mas Dikta itu nasehatin aku bahwa jangan iya terus jadi orang gitu. Kan aku misalnya suka curhat kayak ngeluh, Mas tadi aku gini tapi aku gini gimana ya caranya gitu. Nah Mas Dikta tuh pernah nasehatin aku kayak kamu tuh nggak apa-apa baik tapi jangan iya terus. Sekali-sekali tuh harus ngomong enggak daripada kamu yang mendem atau apa. Nah itu tuh ada kan di adegan Ada, itu. betul, di Jadi pas Tari dan aku Baskara. baca skripnya aku ngerasa kayak jadi inget gitu Mas Dikta tuh pernah kayak gini. Aku pernah diajarin. Pantesan. Tapi kalau yang di bloopers kan ada. Oke, kita ada nonton betul. Ada nggak di bloopers ada yang bilang gimana? Gue kayaknya udah kayak orang jatuh cinta bener nggak? Iya nggak? Nggak ada. Yang Belum ada. mana? Di bloopers tuh ada. Jadi Itu CGI. Itu CGI. Uma itu jago banget CGI gitu. Jadi ada di bloopers tuh ada. Iya. Prilly habis take terus kayak gimana gue kelihatan kayak orang jatuh cinta beneran nggak? Gitu ngomongnya. Kenapa sih itu dimasukin lo konfirmasi sama gue ya? Belum konfirmasi ke eksekutif ya. Iya, ya kan itu demi mendalami karakter Tari dan Baskara. Tujuannya memang ke arah karakter development Iya, karakter. tapi maksudnya, Iya. maksudnya as a person, Yes. aku juga banyak belajar sama Mas Dikta gitu loh, karena Guru. Bimbel. ya karena ya itu tadi harus baik sama diri Yes. sendiri dan nggak apa-apa juga untuk marah gitu, nggak apa-apa juga untuk bilang enggak, tapi tentu dengan cara yang baik juga kalau mau marah kayak gitu-gitu. Nah makanya aku ngerasa Tari sama Baskara tuh chemistry-nya jadi cepet dibangun karena ya di aslinya juga aku sering sharing masalah hidup aku sama Mas Dikta gitu. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Prilly. Dikta sama Prilly, Umi udah nyiapin pantun lagi. Hubungan mereka berdua. Gas, Umi. Gas. Berdua lo. Gua pantun yang pas banget buat lo apa? Coba lagi. Ada nggak ada? Ntar habis pertanyaan media ya. Siap. Kita berikan 100%. Tapi pas aku nonton editing rough cut pertama itu aku nangis banget, aku sempat share di sosial media. Terus dari situlah aku akhirnya punya waktu untuk berefleksi ke diri aku sendiri gitu. Kenapa ya aku jadi people pleaser? Emang apa sih yang aku takutin dari aku ngomong enggak gitu? Yang pasti kan kalau kita ngomong enggak, yang kita takutin adalah orang tersebut kecewa, orang tersebut marah. Terus aku bertanya lagi, terus kalau orang tersebut kecewa, terus kenapa? Kalau misalnya orang tersebut senang terus kita yang kecewa, gimana gitu? Jadi selama ini aku berpikir, ya aku jahat sama diri aku sendiri karena banyak mengiyakan sesuatu yang sebenarnya aku nggak suka gitu, atau mengiyakan banyak hal yang nggak nyaman di aku.
Dan efeknya yang aku rasakan adalah banyak orang yang take me for granted. Kayak ya udah, karena aku dianggap terlalu baik, nggak pernah tersinggung, selalu ngomong iya aja, jadi orang kayak ngegampangin aku gitu. Aku banyak menemukan itu di berbagai kejadian lah, mau di pekerjaan kek, mau di kuliah kek, mau di sama pasangan kayak gitu. Udah, Prilly mah nggak bakalan marah, nanti juga dia baik-baik aja gitu. Sama Prilly aja pasti dia iya aja deh. Nah, kayak gitu kan kita capek ya, jadinya kita nggak peduli sama nilai atau value yang kita punya di dalam diri, karena kita membiarkan orang menggampangkan diri kita karena kita selalu mengiyakan keinginan orang lain. Dari situlah aku kayak bertekad, aku harus ngomong enggak ke sesuatu yang aku nggak suka. Dan aku nggak bakalan jadi jahat sama orang tersebut kalau aku ngomong enggak. Karena kita manusia ya pas nggak harus setuju sama banyak keinginan orang. Yang penting akunya suka, yang penting akunya sehat mentalnya, nggak burn out sendirian gitu. Dan akhirnya di beberapa hal aku banyak bilang enggak sekarang gitu ya. Jadinya kayak hard to please aku. Karena misalnya ada orang, Pril mau ini gak? Enggak. Kenapa? Ya karena aku nggak nyaman ke situ gitu. Atau diajak ke suatu tempat yang sebenarnya aku malas, capek. Aku bilang enggak, aku capek hari ini gitu. Dan efeknya itu luar biasa banget ke diri aku. Aku ngerasa orang lebih bisa menghargai aku. Aku ngerasa orang lebih bisa sadar bahwa Prilly tuh nggak bisa digituin karena dia ya sekarang udah bisa ngomong enggak, udah bisa marah. Jangan kayak gitu sama Prilly. Aku ngerasa jadi malah orang banyak lebih ngehargain aku ketika aku tahu apa yang aku mau gitu. Dan aku kayak firm sama kayak aku di sini ya posisinya, aku nggak bisa diginiin gitu. Dan itu nggak apa-apa, itu nggak jahat sama sekali. Justru malah kita ngasih unjuk ke orang nilai yang kita punya di dalam diri kita. Dan kita akhirnya menyaring orang-orang di hidup kita, bahwa orang yang take us for granted yang nggak pantas ada di hidup kita dan nggak pantas juga menerima kebaikan atau kata iya. Jadi ya itulah yang aku pelajarin dan aku ngerasa baik banget sama diri aku sekarang. Udah develop, so I can easily say no right now. Oke, Prilly dan terima kasih. Boleh merapat yang di depan, yang di belakang boleh tetap.